Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semuanya? Tadi kita sudah istirahat pertama dari jam pembelajaran sebelumnya. Kita akan mulai kembali pembelajaran matematika. Lebih baiknya kita berdoa dulu untuk mulai pembelajaran. Ada satu orang yang lagi minta atau yang sudah ekstra Sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dalam doa tadi tersebutkan kalimat doa meminta kemudahan dan kelancaran ketika menerima pelajaran hari ini. Mudahkan semuanya, disehatkan semuanya. Pastikan selalu dalam menjaga kebersihan, pola hidup sehat, kemudian coba cek mejanya, dalam laci mejanya ada sampah-sampah atau di sekitar meja kursinya. Yakin sudah? Lingkungan yang sehat, mudah-mudahan menjamin sehat juga ilmu yang masuk nanti. Baik, kembali dengan itu kita mempelajari matematika, masih di materi tentang transformasi. Oke. Kemudian ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oke, baik. Tadi pagi sudah belajar 4 jam pelajaran, kita akan melanjutkan ke matematika. Alangkah lebih baiknya sekarang kita menggangkan foto-foto dulu. Siapa ada yang suka pelajaran PJOK? Sampaikan semangat dulu dong. Sudah, oke, sekarang semuanya tarik nafas pelan-pelan, pejamkan mata, bayangkan suasana belajar yang nyaman, aman, tenang, dan damai. Tembuskan pelan-pelan. Jadi karena sehat semuanya. Siap? Siap. Ada apa dengan matematika? Ada cinta. Cinta. Kalau ada cinta, mudah itu yang membuat kita bersemangat untuk mempelajari matematika. Apa itu artinya? Ini dalam tampilan itu nanti akan lebih banyak berbicara dari gambar. Oke, kemudian visualisasi harus banyak mengartikan sendiri. Sekarang semuanya punya pulpen ya? Aku minta bergantian tuliskan suasana hati kalian saat ini dalam satu kata atau dalam satu gambar atau simbol. Berasa 33 ya sekarang. Muat ikuti sini. Silakan ayo cepat bergantian. Ajak siapa saja, bukan harus ini. Tapi bawa pulpennya masing-masing ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menuliskan. Mudah ini pun mengandung kejujuran. Kalau kita simpulkan, oke, semuanya insya Allah
secara statistika ada namanya modus, paling banyak nih semuanya lagi bahagia. Amin. Kok tidak senang? Selamatkan dong sendiri. Ya, mudah-mudahan seperti tadi yang kita harapkan, suasana hati kalian dimudahkan untuk menerima pembelajaran hari ini. Amin. Apa ini ya? Apa? Sederhana. Ada yang menyaksikan malam itu? Sengaja menunggu atau Sengaja, tidak sengaja. ya, itu jawabannya. Kalau sengaja berarti ada indikasi apa yang dilakukan sengaja menunggu. Mengerjakan matematika kah? Oh, belum tentu. Ya. Dari gambar yang ada nanti bisa dihubungkan dengan sesuatu. Oke, berikutnya nih. Apa itu? Sudah ya, tanpa harus diucapkan secara lisan, dari hati, pikirannya sudah ada koneksi. Oh, itu maksud. Mudah-mudahan. Oke? Ya, kita berbicara lewat gambar. Kita melalui apa yang kita saksikan. Dan pembelajaran akan lebih mudah kita tangkap melalui hal-hal yang seperti itu. Oke. Ada tes nih. Udah pegang HP-nya masing-masing? Sudah. Sekarang coba di scan barcode di depan. Kita waktu 10 menit. Bisa? Ada yang tetrik? Mau tetrik dengan ibu? Oh. Akan datangnya tidak diisikan dari malam. Boleh? Ada yang mau tetrik dengan ibu? Ibu? Boleh silakan. Oh boleh, silakan. Yang tidak bisa terbaca dari tempat duduk silakan bergerak ke depan. Oke. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, apa kedua harinya? Jadi saya akan mempresentasikan mengenai kombinasi transformasi fungsi. Apa yang terjadi? Apa cerita kita selama pembelajaran matematika beberapa pertemuan yang lalu? Seru? Challenge, Ibu memberikan challenge siapa? Apa? Presentasi. Tapi presentasinya bagaimana? Apakah ada bimbingan Ibu sebelumnya? Tidak. Awal-awal masuk bertemu dengan Ibu di kelas, yang kalian terima adalah langsung sebuah soal. Seru kan? Soal yang Ibu tantang kalian untuk menyelesaikan soal tersebut, kemudian membuat materi berupa presentasi, mempresentasikan materinya, dan contoh soal yang diambil adalah soal yang kalian dapat. Masing-masing murid waktu itu mendapat satu soal yang berbeda-beda kan? Ya. Amazing moment. Apa artinya? Luar biasa dari kelas kalian waktu itu. Dalam jangka waktu 1 minggu pertemuan berikutnya, ada 2 orang yang menjawab tantangan Ibu. 1 orang habis bisa tertidur dulu, baru tengah malam dia terbangun menyelesaikan matematika. Ya. 1 orang lagi sampai tidak bisa makan dari tidur sampai ditegur liriknya. Ya. Tapi hasil yang presentasikan sangat luar biasa. Berikutnya kita lihat, kita flashback
ya. Yang terperangkap pada saat itu kita beri pilihan apa? Menjawab soal dari ibu atau membuat soal. Yang mana yang lebih mudah? Is the problem? Yes. Inilah problemnya. Kenapa murid takut untuk menjawab soal? Yang bisa menimbulkan takut salah. Apalagi apalagi itu ketika kita coba memahami konsep transformasi, jenis-jenis transformasi, jenis-jenis fungsi. Karena kita kemarin tekankan kita pelajari transformasi fungsi karena kita sudah di fase F di SMR, bukan lagi transformasi geometri. Menggambar grafik kita tidak sampai ke sini kan? Menggambar grafik, membaca grafik kita belum sampai. Ini sudah mendeskripsikan, menyampaikan kronologisnya bagaimana cara kita untuk memahamkan konsep transformasi fungsi itu sendiri. Baru konsepnya, apalagi sampai menyelesaikan soal-soal tentang transformasi fungsi yang ada di buku paket khususnya, baru berupa fungsi tentukan bayangan. Lebih-lebih lagi kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin selama ini setelah ini after this time we will find something about transformation. Kemana sih nanti transformasi itu? Mengidentifikasi apakah dia nanti transformasi bisa dipahami melalui sebuah benda bentuk nyata dari sebuah benda. Ya. Kemudian inilah nanti akhirnya akan menjadi proyek kalian untuk pembuatan alat perangkat ataupun media pembelajaran untuk membantu memahami fungsi transformasi. Bisa digunakan untuk kalian saat ini. Mudah-mudahan nanti tampilannya bagus, kemudian cara kerjanya memang sesuai. Insya Allah akan jadi amal jariah kalian. Adik-adiknya nanti belajar itu bisa kita manfaatkan. Oke? Siap? Siap. Siap. Silakan. Kemarin kita sudah membentuk kelompok. Sudah. Dalam waktu 10 detik silakan di kelompok masing-masing. Dipastikan sudah dulu. Dan yang masih membelakangi silakan dulu perhatikan di depan. Ingat geser kursi kalau bisa jangan bersuara. Memang ada banyak perbedaan seperti ini. Yang pertama, apa kira-kira ini? Apa? Rumah. Apa kalau kita simpulkan? Miniatur kan? Iya, apa yang diperlukan ketika membuat sebuah bangunan? Fondasi. Berapa harga kolom sekarang? Berapa semen atau kubik? Bukan, itu bahan-bahan. Tapi yang sebenarnya apa yang diperlukan? Supaya bangunannya kokoh, tidak rapuh, tertata dengan baik nanti partisi di dalamnya. Sketsa arsitektur memerlukan transformasi. Geser deket, salah langkah, roboh bangunan. Yang kedua, apa itu? Apa ini? Mata uang. Ada yang berniat mau ke mata uang negara mana ini?
Apa alamat ngomongnya? Yang ini? Bergeser nggak? Bergeser apa dalam transformasi? Nah, apa? Translasi. Ada refleksi nggak pencerminan? Ada dong. Lihat dari spion. Maksudnya? Spionnya melihat mantan. Sampai sini sudah ada yang bisa menghubungkan materi transformasi, manfaatnya apa di keempat jenis transformasi tersebut, hingga akhirnya aku akan belajar transformasi. Sudah? Ini gambaran beberapa transformasi di kehidupan kita. Kita lanjut? Lanjut? Lanjut. Secara teori, media pembelajaran adalah, adakah yang mau bantu ibu untuk membaca? Silakan angkat tangan. Laki-laki atau perempuan? Lihat temannya, silakan. Tolong bacakan. Ya, berdiri boleh biar lebih nyari. Yang lain perhatikan kalau tidak terbaca. Media pembelajaran adalah segala alat bantu fisik, bahan, atau teknik yang digunakan dalam proses belajar, mengajar untuk menyampaikan informasi dan materi pelajaran secara lebih efektif kepada murid, sehingga mempermudah pemahaman konsep dan meningkatkan daya tarik belajar. Tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan bermakna bagi murid. Oke, kita berikan semangat. Bisa ditangkap maknanya bagaimana? Tentang media pembelajaran itu sendiri, atau kita ganti menjadi alat peraga? Bagaimana secara teori dan fungsinya untuk membantu kalian memahami konsep. Kalau dalam hal ini kita khususkan dalam transformasi. Oke? Ya, bisa disimpulkan sendiri. Tapi ada yang perlu kita bedakan konsepnya untuk alat peraga itu sendiri. Yang pertama, alat peraga bisa digunakan untuk menerapkan konsep. Konsep itu adalah pengertian-pengertian dari sebuah materi. Ya, kalau dikatakan konsep itu ya maksudnya ya, jangan itu konsep-konsep tapi nggak tahu arti kata konsep itu sendiri. Menerapkan konsep, dan yang kedua sudah memahami konsep. Ada siapa mereka beliau? Ada semua masuk di kelas kalian kan? Ada. Sistematika penyusunan laporan. Kemudian ke buku ekonomi, Bapak siapa? Efisiensi dana, kalian mau ini terbuat dari kayu. Ada yang membuat dari kayu. Tetapi tampilannya menarik. Menarik nggak ini? Menarik. Menarik kalian apa kan? Saingkan. Kalau misalkan itu kalian jual secara online, hanya kan buku ekonomi, buku prakarya, kemasannya harus bagaimana nih? Kan nggak asal sembarang foto. Foto pada matang, 4 gelap, ya kan? Kemudian mau berjualan secara online, nanti ada kena pajak. Bisa konsultasi ke buku ekonomi. Untuk menerapkan konsep, jadi kita sudah paham tentang menerapkan konsep, maksudnya bagaimana untuk bisa lebih memahami konsep tersebut. Tapi yang kedua, apa di sini kata-katanya? What is this? Spinner. Spinner.
Tahunya kalian, mungkin nih prasangka ibu nih kalian, tahunya spinner itu yang ada di online, ya kan? Iya. Spinner kita jadikan benda yang nyata. Kita manfaatkan. Sudah memahami konsep maksudnya bagaimana? Spinner biasanya digunakan untuk apa selama ini? Pembagian kelompok, menguji siapa yang maju, apalagi pembagian tugas. Ini spinnernya berisi pertanyaan-pertanyaan, soal-soal tentang materi pelajaran. Bisa dipahami sekarang? Sudah bisa terarah mana yang mau dilakukan? Spinner, kenapa disebut sudah memahami konsep? Untuk membuat pertanyaan ini, berarti kan kita sudah harus paham. Apa itu jenis transformasi? Jangan hanya bisa bertanya. Ya kan? Jadi nanti di sini diputar, diisi pertanyaan-pertanyaan. Jawabannya gimana? Jawabannya bisa menjadi rahasia kelompok dan ibu. Masuk? Boleh masuk? Ini. Kenapa ada buku? Ini spinner. And what is this? Anybody know? Tadi olahraga panjangnya sekarang olahraga. Itulah permainan-permainan di Indonesia. Buat sudah identifikasi. Lagi dong. Ada lagi nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kartu. Apa kira-kira namanya ini? Kartu. Benar sekali. Ini namanya kartu. Tapi permainan ini namanya adalah monopoli. Monopoli bukan. Oke. Sudah bisa masuk? Sudah punya imajinasi mau membuat apa? Sudah. Bisa? Bisa. Sudah? Sudah bisa bekerja sekarang? Sudah. Nah, it's time for your the work is your group. Ibu punya lembar kerja. Ibu bagikan atau ada kelompok yang mengambil? Oke, silakan perwakilan kelompok mengambil ke depan. Kemudian, apa saja yang dilakukan? Silakan pilih dan tentukan media apa yang mau dibuat. Boleh yang secara tradisional, boleh yang agak modern, atau tadi bisa berbasis digital. Silakan diberi waktu sekarang pukul 15 menit. Kita 15 menit dulu deh. Silakan bekerja dulu apa yang ada saja. Nanti Bu Mika ada kelompok yang melakukan. Setelah ini kita ada kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya. Sambil sebelum presentasi, karena tadi sudah berlelah, kita melemaskan kembali kepala tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
olahraga dari transformasi fungsi yaitu rotasi. Nama olahraganya adalah ya itu. Nah, tujuan kenapa kami memberikan permainan ini untuk memberi tantangan yang seru agar para siswa berani tampil ke depan untuk menjawab permainan ini sekaligus melatih kesabaran dan kemampuan kognitif seperti memori untuk memecahkan sebuah masalah matematika ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mana nih yang lain? Perkenalkan, kami dari kelompok Starmono. Saya Sylvia Aisyah. Saya Celia Zahra. Saya Anwar Prasetyo. Saya Ibnu Soji. Saya Alisa Damayati. Saya Alisa Despedosi. Saya Muhammad Eka Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan alat peraga yang akan kami buat dalam materi transformasi. Kami akan membuat monopoli game. Tujuannya agar meningkatkan pemahaman konsep transformasi, menjadikan belajar matematika lebih menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami melalui simulasi permainan. Baik, tadi kita sudah menyaksikan presentasi dua kelompok, dan ini juga sudah mewakili kelompok yang lain. Dan Ibu harap ada ide-ide kreatif dari kalian untuk bisa lebih memahamkan matematika khususnya di materi transformasi itu sendiri. Kemudian karena ini tugas proyek, maka memang perlu waktu. Berikutnya apa konklusinya, kesimpulan kita hari ini? Transformasi fungsi sangat penting dipelajari karena sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, semoga selalu ilmu yang kita terima adalah ilmu yang bermanfaat dan mendapat berkah. Kemudian materi transformasi selalu punya menjadi benih yang selalu tertanam di ingatan kalian. Sekarang kita kembali untuk memimpin doa akhir pelajaran kita hari ini. Belum menyelesaikan pelajaran, baiklah kita bersama-sama berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah ini nanti jangan lupa kembali cuci tangannya ya. Kita sudah beraktivitas. Matematika, ayo bertransformasi, bergeser ke arah prestasi diri sendiri, bercermin pada hal-hal positif, berbesar hati pada keseriusan, terkecil ego dan kesombongan. Baik, inilah bagian akhir dari proses pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.